Desa, kecamatan, desa, kelurahan, sensus, dan satuan lingkungan setempat. Apa itu maksud dengan provinsi? Provinsi adalah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi pusat dan wilayah kerja bagi pemerintahan adalah wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi atau warga dalam menyelenggarakan suatu daerah kecamatan, yaitu seorang kepala kecamatan yang disebut kecamatan yang berdua dan kualitas. Ada desa, kelurahan, dan desa itu adalah kesatuan masyarakat batas wilayah yang berwenang untuk mengatur pusat pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan hak nasional yang dimiliki dalam sistem pemerintahan kesatuan Indonesia. Desa yang dicakup dalam kegiatan Wilkerstat ini termasuk di dalamnya juga desa tersier. Sedangkan kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan tanggung jawab kepada camat. Diangkat oleh kepala atas usul sekretaris daerah dari sipil yang persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan satu masyarakat dalam daerah provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai wilayah hak kekayaan, berhak mengatur dan memiliki kekuatan dari pemilu dan pemerintah. Dalam MFG setara di sini Aceh kampung di sini adalah Papua, lalu juga Pekon, Lampung, dan Tembang, Sulawesi LS adalah wilayah administrasi desa atau setingkatnya dibagi menjadi wilayah kecil sebagai area pencacahan dalam sensus atau survei sekaligus menjadi wilayah kerja yang dimaksud SRS yaitu satuan desa atau kelurahan. Istilah SRS bisa berbeda antar daerah seperti rukun tetangga, warga, jorong, dan lingkungan. Batas SLS bisa berupa batas alam atau hutan, tetapi juga ada yang berupa rumah atau asli. Wilkerstat harus membagi habis wilayah desa, namun di lapangan masih ada yang tidak tercakup dalam wilayah SLS mana, sehingga dibentuklah yang namanya wilayah SLS. Dengan SLS, di sini contohnya Kampung Babe di Kabupaten Puncak terbagi menjadi wilayah SLS yang jumlah keluarga sebesar 120. Desa Karangtengah terbagi menjadi 10 non-SLS, di mana 3 non-SLS merupakan kawasan yaitu PT Pamerganda, ada 5 PT Pamerganda, dan PT Pamerganda.
non-SLS juga dicampur dalam kegiatan ini. Ini selanjutnya kemudian SLS, SLS dan non-SLS. Desa Gunung Keduan terbagi habis ke dalam 5 SLS dan 2 non-SLS. 5 SLS tersebut terdiri atas RT 001, RT 001, RT 2 RW 1, RT 3 RW 1, RT 4 RW 1, RT 5 dan RT 4 RW 2. Sedangkan bukan non SLS yaitu rumput bambu dan sawah. Ini sawahnya, ini rumput bambunya. Ini yang disebut non SLS. Sisanya adalah 5 SLS yang sudah disebutkan. Jadi ini adalah contoh peta bumi. Nah ini pengkodean SLS-nya, dia terdiri dari 16 digit. 2 digit pertama itu adalah kode provinsi. 2 kode selanjutnya yaitu kode kabupaten. 3 kode selanjutnya itu adalah kode kecamatan. 3 kode selanjutnya itu adalah kode desa atau setingkatnya. Lalu digit ke-11 itu adalah kode jenis SLS. Digit 12 sampai dengan 14 itu adalah nomor urut SLS berdasarkan jenis SLS dan digit ke-15 dan 16 itu adalah kode sub SLS. Jadi untuk kode pada digit ke-11 itu ada 7 kode. Yang pertama 0 jika dia adalah wilayah SLS. Adapun untuk wilayah non SLS dibagi menjadi 6 kode. Kode 1 untuk wilayah bervegetasi pertanian. Kode 2 untuk wilayah bervegetasi bukan pertanian. Kode 3 jika dia adalah lahan terbuka. Kode 4 jika dia adalah kawasan terbangun pemukiman. Kode 5 adalah jika dia kawasan terbangun bukan pemukiman, dan 6 jika dia adalah wilayah perairan. Ini adalah tata cara pemberian kode desa. Jika dalam satu desa terbagi habis seluruhnya dalam SLS, maka urutan kodenya dimulai dari 0001, 002 dan seterusnya sampai dengan SLS dan desa. Dalam satu desa terbagi dalam SLS dan non SLS, maka kode SLS dari 0001 sampai dengan 0 sekian. Sedangkan kode non SLS juga dimulai dari jadi 1001, 1002, 303 dan seterusnya. Pada perjalanannya, master SLS non SLS juga mengalami perubahan atau pemekaran. Maka kode SLS baru melanjutkan urutan terbesar dalam desa atau kode non SLS baru melanjutkan kode non SLS terbesar. Jika dalam satu SLS memiliki kekuatan yang besar, maka dapat dibagi menjadi beberapa sub SLS dengan kode 01, 02, 03 dan seterusnya. Namun jika tidak dibagi menjadi sub SLS, maka kode sub SLS-nya diberikan kode. Nah, ini contoh SLS bahan besar. Jika dia satu, maka hanya disebut sum bekerja, sum cari. Kalau 2 tingkat, maka contohnya di sini adalah RT 001, RW 001, RT 003, RW 001.
RT 002, RW 002. Untuk jadikan, contohnya di sini adalah RT 01, RW 1, Dusun Manggis. RT 02, RW 01, Dusun Manggis. Dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk jenis wilayah SLS. Seperti yang disebutkan tadi, kode 1 itu adalah wilayah produksi pertanian, kode 2 adalah sistem pertanian, kode 3 adalah data, kode 4 adalah kawasan terbangun pendidikan, kode 5 adalah kawasan terbangun pendidikan dan kode 1 wilayah vegetasi pertanian. Di sini definisinya adalah daerah yang arealnya diusahakan untuk daya tanaman pangan, perkebunan dan vegetasi alami telah dimodifikasi atau dihilangkan dan diganti dengan tanaman antrogenik atau memerlukan campur tanam. Nah, contohnya wilayah vegetasi pertanian adalah sawah, yaitu areal pertanian yang digenangi air atau diberi air, baik dengan teknologi pengairan pada hujan, lebat, atau pasang surut yang dijadikan oleh pola pematang dengan ditanami jenis tanaman pangan berumur pendek. Ini contohnya sawah irigasi, sawah tada hujan, sawah pasang surut, sawah lebak, dan polder atau sawah yang terdapat di atas sungai yang pengairannya dipengaruhi oleh contoh wilayah bervegetasi pertanian selanjutnya itu adalah ladang, tegal, atau hima. Ini adalah area yang digunakan untuk kegiatan pertanian dengan jenis tanaman semusim di lahan kering. Perkebunan yaitu lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian tanpa pemberian tanaman selama 2 tahun. Dan lalu kode 2 untuk wilayah bervegetasi bukan pertanian. Definisinya adalah daerah yang arealnya tidak diusahakan untuk budidaya tanaman pangan dan beternak. Ini contohnya yang pertama yaitu hutan lahan kering. Hutan lahan kering yaitu hutan yang tumbuh dan berkembang di habitat lahan kering yang dapat berupa dataran rendah, perbukitan, atau hutan tropis dataran tinggi. Selanjutnya yaitu contoh wilayah vegetasi bukan pertanian adalah hutan lahan basah. Itu hutan yang berkembang pada habitat lahan basah berupa rawa, termasuk adalah rawa payau dan rawa. Wilayah lahan basah berkarakteristik unik yaitu dataran rendah yang membentang sepanjang pesisir. Bisa juga merupakan wilayah berelevasi rendah atau tempat yang dipengaruhi oleh pasang surut di wilayah dekat pantai. Bisa juga wilayah yang dipengaruhi oleh musim yang terletak jauh dari pantai. Dan sebagian besar wilayah tertutup batu. Nah, ini contohnya untuk wilayah bervegetasi bukan pertanian selanjutnya. Semak belukar adalah
Melanjutkan semak belukar, yaitu kawasan lahan kering yang telah diteliti berbagai vegetasi alami, heterogen, dan homogen, di mana tingkat kerapatannya jarang. Kawasan tersebut didominasi vegetasi rendah atau alami. Semak belukar di Indonesia biasanya kawasan bekas hutan dan biasanya tidak menampakkan lagi bekas atau cak. Ini contoh gambar untuk semak belukar. Lalu selanjutnya untuk contoh selanjutnya untuk wilayah vegetasi pertanian yaitu adalah padang rumput, alang-alang, dan sabana. Areal terbuka yang didominasi oleh jenis rumput yang tidak seragam. Lalu ada juga yang namanya rumput rawa, yaitu rumput yang habitatnya ada di daerah rawa. Nah, untuk kode 3, lahan terbuka, definisinya adalah lahan tanpa tutupan, baik yang bersifat alami, semi alami, maupun artifisial. Contohnya lahan terbuka pada kaldera, yaitu kawah hasil letusan gunung berapi, lahar dan lava, hamparan pasir pantai, beting pantai, yaitu bagian darat terluar ke arah laut, gumuk pasir, dan lain-lain. Ini kawasan terbangun pemukiman, yaitu kawasan yang mengalami substitusi penutup lahan alami maupun semi alami dengan areal yang digunakan sebagai tempat tinggal atau dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan orang. Nah, sedangkan kawasan terbangun bukan pemukiman, yaitu daerah yang mengalami substitusi penutup lahan alami maupun semi alami dengan penutup lahan buatan yang biasanya bersifat kedap air dan relatif permanen. Ini contohnya ada bandara, pelabuhan laut, kawasan stasiun kereta, pertokoan, pasar, mal, perkantoran, dan lain-lain. Nah, kode 6 yaitu wilayah perairan. Di sini yang dimaksud dengan wilayah perairan adalah semua kenampakan perairan termasuk laut, waduk, terumbu karang, dan perairan. Nah, ini untuk wilayah perairan, contohnya yang termasuk di dalamnya, yang pertama adalah danau atau waduk, yaitu areal perairan dengan penggenangan air yang dalam dan permanen, serta penggenangan dangkal dan isinya. Yang kedua adalah rawa, yaitu genangan air tawar atau air payau yang luas dan permanen di daratan. Ada sungai, yaitu tempat mengalirnya air yang bersifat alami. Ada anjir pelayaran, yaitu tempat mengalirnya air bersifat artifisial dan berasosiasi dengan laut atau pantai dan kegiatan pelayaran. Lalu juga ada terumbu karang, yaitu kolom laut yang berbentuk dan membentuk terumbu karang. Selanjutnya adalah bahan SLS. Sampai di sini mengenai kawasan, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jika tidak ada yang ditanyakan, Bapak Ibu. Jenis-jenis perubahan SLS bisa jadi perubahan kebakaran, penggabungan, perubahan jenis SLS, perubahan tingkatan SLS, perubahan kode SLS, dan perubahan muatan. Nah,
Contoh yang pertama yaitu pemekaran SLS. SLS ataupun non-SLS dapat mengalami pemekaran dan membentuk SLS baru sesuai ketentuan atau persyaratan yang berlaku di daerah masing-masing. Jadi di sini contohnya eh, RT 032 RW 013 Dusun Sanggrahan. Dia mengalami pemekaran menjadi RT 032 RW 013 Dusun Sanggrahan. Ini adalah wilayah inti yang terambil wilayahnya dan menjadi satu lagi RT 035 RT 013 Dusun Sanggrahan. Jadi dari satu RT ini dia dipecah menjadi dua RT. Lalu ada juga SLS baru yang terbentuk dari beberapa bagian SLS lain. Kalau yang tadi dari satu SLS menjadi dua, itu contohnya dari dua SLS yaitu RT 013 RW 1 dan RT 014 RW 1 mengalami pemekaran menjadi tiga RT. Jadi RT 018 RW 1 dan ini yang wilayah baru dan RT 013 dan RT 014 RW 1 yang merupakan wilayah. Nah, kalau tadi pemekaran, yang selanjutnya bisa jadi ada terjadi penggabungan SLS. Penggabungan dua atau beberapa SLS menjadi satu SLS dapat terjadi karena ketentuan atau kesepakatan di suatu wilayah administrasi. Ya. Kalau tadi pada saat pemekaran itu dari satu menjadi dua, kalau penggabungan itu dari dua menjadi satu. Di sini contohnya RT 011 RW 002 dan RT 012 RW 02 menjadi satu ikut RT yang terkecil yaitu RT 011 RW 003. Jadi kalau tadi kodenya 0021 dan 0022 bergabung menjadi satu ikut kode yang kecil. Itu jika penggabungan satu SLS ke SLS lain yang ada di dalam master. Jika terjadi penggabungan dua SLS menjadi satu SLS dengan nama SLS yang baru, sini contohnya RT 011 RW 002 dengan RT 012 RW 003 bergabung menjadi RT 001 RB 004, RW-nya sudah berbeda, maka nanti kodenya juga kode baru seperti itu. Nah, ini untuk perubahan jenis SLS. Perubahan jenis SLS menyebabkan perubahan kode SLS mulai digit yang ke-11. Perubahan ini murni didefinisikan oleh BPS dalam rangka menjaga keberlangsungan wilayah dan master administrat, yaitu mengubah jenis SLS menjadi non-SLS atau sebaliknya. Contohnya wilayah non-SLS berupa tanah kosong sudah dibangun perumahan baru dan dihuni kemudian dibentuk SLS. Sebaliknya wilayah SLS terkena dampak pembangunan jalan tol atau lainnya sehingga tidak ada lagi SLS kecilnya. Seperti ini untuk SLS. Lalu perubahan tingkat SLS termasuk di dalamnya adalah perubahan SLS. Definisinya untuk perubahan tingkat SLS yaitu perubahan tingkat SLS adalah perubahan di mana wilayahnya tetap, kodenya tetap, tetapi terjadi perubahan tingkat SLS, kesalahan nama SLS atau penetapan.
Contoh perubahan tingkatan di sini SLS terkecil terdiri dari dua tingkat yaitu RT RW berubah menjadi tiga tingkatan yaitu RT RW dusun atau sebaliknya. Sedangkan perubahan tingkatan SLS tanpa perubahan jumlah tingkatan misalnya RT 01 jadi RT 001 dusun 01. Contoh perubahan nama dusun 01 menjadi dusun Mekarsari tanpa perubahan kode atau tingkatan SLS. Selanjutnya, perubahan kode SLS ini terjadi ketika suatu SLS pindah ke desa atau kecamatan lain, lintas kabupaten kota atau lintas provinsi sebagai akibat dari perubahan cakupan suatu wilayah administrasi di atasnya. Nah, perubahan SLS juga mencakup perbaikan kesalahan dan kira sebelumnya. Perubahan kode SLS dan atau perubahan nama SLS tidak digunakan untuk memperbaiki SLS yang ada. Lalu yang selanjutnya perubahan muatan SLS. Perubahan muatan seperti muatan bangunan, jumlah kepala keluarga, jumlah bangunan tempat tinggal, jumlah bangunan bukan tempat tinggal, jumlah bangunan tempat tinggal kosong, jumlah bangunan khusus usaha, jumlah bangunan jumlah rumah tangga dan perubahan nama ketua SLS. Selanjutnya penomoran SLS dan non SLS baru. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Saya izin ke sebentar.